Halo. Ya. Oke. Ini signalnya kurang bagus nih. Maaf aja kalau agak. Enggak, jernih kok. Suaranya jernih dari sini. Oh iya. Oke. 20 menit aja kita ya. Boleh, Oke, terserah. silakan. Pak Ben Sepuasnya duluan lah. deh. Hah? Pak Ben duluan. Iya, ini perkenalkan dulu ya. Kita kan saling, kalau nggak kenalkan maka nggak sayang kata orang. Abang Iya, dari iya. mana, Abang? Abang Saya asalnya dari mana? Dari Riau, tapi sukunya suku Batak. Oh ya, saya terus terang dari Sulawesi, Bang, dari Sulawesi. Oh. Sulawesi apa, Pak Ben? Sulawesi Tengah saya. Oh. Ya, daerah itu, daerah gempa kemarin itu. Oh. Iya ya. Ya. Oke, monggo Pak, monggo. Oke, jadi siapa dulu nih? Nah, Pak Ben dulu aja. Pak Ben dulu. Saya cuma ingin ya greget aja yang mau nanya kemarin, Bang. Yang kemarin itu siapa yang terakhir debat sama Pak siapa itu, Abang, masalah ketuhanan itu. Pak Jul. Iya. Ya, saya masalah ketuhanan itu saya juga kurang paham. Sebelumnya saya minta maaf saya juga ya, namanya juga netizen juga kita ini. Cuma berguru sama Mbah Google aja. tapi menarik ini, Abang, mudah-mudahan saya doakan nih jadi viewernya lebih banyak nih, Bang. Ya. Ini ini bagus ide ini, bagus, Bang. Ini bukan cuma berdebat ini toleransi loh. Jadi kita paham. Jadi jangan cuma mencela. Oh, begini cara pemikiran mereka, pemikiran Islam begini. Ya nggak, Bang? Nah, kita luruskan aja dulu ini ya. Ya, oke Pak Ben, silakan. Oke, itu aja. Halo? Kok stop? Jaringan dia. Halo? Halo? Halo Pak Ben? Ya itu masalah kemarin, lanjutin pertanyaan kawan yang kemarin. Saya juga pengen tahu banget itu, soalnya banyak dari pendeta-pendeta di YouTube itu saya kurang puas masalah penjelasan Matius berapa sih itu 45 ya, masalah Eli lama sabachthani itu, Bang. Jadi penjelasan Abang sedikit saya pahami masalah kemarin, cuma masih kurang jelas. Jadi saya kurang begitu, Pak. Menurut pemahaman kami di Islam, Eli lama sabachthani itu adalah Yesus yang berkata, atau kalau nggak salah orang yang disalib itu berkata, Tuhan, mengapa kau tinggalkan saya? Itu pengertian kami itu. Ya, dari penjelasan Pak Rudi kemarin saya masih agak bingung. Ya, ada katanya Petrus yang berkata begitu tuh. Gimana itu, Bang? Mohon dijelaskan siapa sebenarnya itu yang berkata Eli lama sabachthani itu, Bang. Matius berapa? 45 ya? Ya, itu di Markus 15 ayat 34. Oh, saya cari dulu ya. Ya, Markus 15 ayat 34. Markus, kita cari ya. Markus 13. Ya. Markus 15 ayat 34. Oke, Markus 15 34. Oke. Ya. Oh iya. Dapat, Pak? Markus 15 34 ya. Ya, atau saya bacakan? Ya, boleh. Saya sambil loading. Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Jadi, betul. di sana yang berseru dibilang Yesus. Oke ya. Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oke. Nah, pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaan saya, yang berkata Eloi, Eloi itu siapa ya? Soalnya pengertian kami di Muslim, Eloi itu yang mengucapkan itu adalah Yesus itu sendiri. Ya, kalau dari sini ya. Memang yang mengucapkan itu kan Yesus sendiri, Pak. Makanya bilang berkatalah Yesus.
Oke, Eloi Eloi lama sabaqtani. Jadi artinya Allah mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, timbul sini pertanyaan, mengapa engkau meninggalkan aku, Bang? Kita ingin bertanya, kata mengapa, kalau kita pakai logika ya, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia kan menyeru kepada, yang diserukan kepada siapa tuh? Allah Bapa ya? Ya, betul. Oh, gitu. Nah, pada saat dia disalib itu, kenapa, maaf saya mau nanya lagi, kenapa sampai keluar ucapan mengapa engkau meninggalkan aku gitu? Nah, begini, jadi saya jelaskan dulu Pak ya. Ya, oke. Nah, di Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Maka firman adalah Allah. Oke. Nah, di sana ada kata bersama-sama. Ya, bersama-sama. Ya. Ada kata bersama-sama, artinya Yesus itu kan ada firman Allah yang menjadi manusia. Ya. Nah, Yohanes 1 ayat 14. Jadi kita luruskan dulu firman Allah itu bersama manusia. Firman itu maksudnya apa itu? Perkataan Allah Bapa itu sendiri ya? Ya, betul. Ya. Oke, terus? Saya lanjutkan ya. Nah, dari ayat itu sudah jelas ada kalimat firman bersama. Oke. Ada kebersamaan. Ada kebersamaan, oke. Ya. Nah, di Markus 15 ayat 34 tadi ada perpisahan. Oh, 15:34 ada perpisahan, oke. Ya. Kan Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kan demikian. Ya. Oke. Ya, oke. Jadi Yohanes 1 ini masih saya jelaskan dulu sebentar ya. Oke. Nah, maka ketika kita bicara tadi di Markus 15 ayat 34 itu, ya kan? Itu sekaligus menjelaskan kepada kita, kan ada orang mengatakan, kalau Yesus mati, tentu Allah mati, kan demikian. Ya, betul. Ternyata Allah sudah lebih dahulu meninggalkan daging itu, sehingga yang mati itu adalah dagingnya Yesus. Oke. Nah, ayat itu juga sekalian menjelaskan kepada kita bahwa selagi roh Allah ada di dalam diri kita, kita tidak akan bisa mati. Jadi Yesus itu menyerahkan nyawanya, ingat menyerahkan loh Pak ya. Ya, oke. Menyerahkan nyawanya setelah roh Allah itu keluar. Maka ayat itu kalau kita lanjutkan lagi, Yesus kan belum langsung mati di situ. Di ayat 37 di Markus 15 tadi itu Pak. Di ayat 34 Yesus berkata, Eloi Eloi lama sabaqtani. Dan Yesus pun belum menyerahkan nyawanya di situ. Di ayat 37 lalu berserulah Yesus dan suaranya nyaring dan menyerahkan nyawanya. Artinya ketika Yesus menyerahkan nyawanya, roh Allah atau Allah itu sudah tidak bersama dengan Yesus lagi. Jadi kalau ada klaim, kan ada klaim itu dari sebagian netizen Muslim, kalau Yesus mati tentu Allah mati dong katanya kan. Ayat itulah menjelaskan tidak, Allah tidak pernah mati. Allah sudah keluar lebih dahulu meninggalkan Yesus, tinggallah dagingnya, baru dagingnya lah yang mati. Nah, kalau Bapak masih sulit menangkap, saya buat perumpamaan mau? Oke. Nah, coba Bapak lihat di layar kaca Bapak. Di layar handphone. Nah, ini kan adalah saya, Pak. Iya, betul. Ya kan? Ini adalah utusan saya yang saya kirim ke hadapan Bapak. Ya kan? Nah, suara saya ini bersama-sama dengan saya. Betul. Maka dia adalah saya. Apa ya? Nah, sekarang coba saya matikan video saya. Sebentar ya. Nah, Bapak tidak ada lagi melihat gambar saya ya. Oke. Nah, saya mulai dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Ya. Paham Pak? Nah, sekarang yang Bapak dengar ini apanya saya yang Bapak lihat? Atau Bapak rasakan? Bayangan suaranya aja saya lihat. Ya, Bapak. Ya. Terus Bapak,
sebentar, ini kan diumpamakan ini kan ada 3 jenis. Jadi suara, Bapak sendiri, maksudnya gitu ya? Iya. Pak Rudi sendiri, sama siapa lagi? Kan ada 3 tuh. Roh. Nah, suara itu ya, suara itu ya, roh lah itulah kan tadi kan? Belum. Makanya saya jelaskan dulu satu-satu, Pak. Oke, Halo? Ya. Nah, saya jelaskan, yang Bapak lihat tadi itu adalah, semua yang Bapak lihat itu adalah suara saya. Oke. Dan Bapak mengandalkan tadi kan Pak Rudi kan? Ya. Artinya, suara saya sedang bersama-sama dengan saya, maka suara saya adalah saya. Paham ya, Pak? Maksudnya bukan mungkin saya pahami, saya pahami suara itu bersama-sama Bapak. Bukan berarti suara itu adalah Bapak. Nah, jadi suara itu, kalau Bapak mengatakan suara itu bersama Bapak bisa masuk akal. Ya. Tapi kalau Bapak bilang suara itu adalah Bapak posisinya di mana nantinya kan? Nah, coba Bapak panggil saya. Pak Rudi kan tadi kan? Pak Rudi, kan suaranya. Bapak, dari sudut Bapak, artinya Bapak mengakui suara saya itu adalah saya kan? Pak Rudi, saya nggak ada. Yang ada adalah suara saya. Ya, berarti tinggal roh dong. Berarti tinggal suara dong. Bapaknya kemana gitu? Kalau begitu. Bapaknya yang bersuara. Tapi udah nggak ada wujudnya lagi berarti ya, tinggal suara berarti. Makanya saya jelaskan sekarang ya. Ketika zaman Perjanjian Lama, seluruh nabi hanya mendengar suara Tuhan. Nah, sekarang Bapak hanya mendengar suara saya. Dan seluruh nabi mengatakan, ya Tuhan. Nah, artinya dia mengatakan suara itu adalah Tuhan. Dari sudut Bapak sekarang mengatakan suara saya ini adalah saya. Oke? Nah, itu Yohanes 1 ayat 1. Sekarang saya buka kamera saya. Ini kok mati kamera saya? Sudah, saya buka kamera saya. Apakah gambar saya sudah kelihatan, Pak? Udah, kelihatan. Kelihatan. Maka kita masuk ke Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1:14 coba. Ya. Firman telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Ya, artinya suara saya yang Bapak dengar tadi sekarang telah menjadi citra saya atau digital saya di hadapan Bapak. Sudah, kelihatan ya Pak ya? Oke. Nah, zaman dahulu nabi-nabi, sebentar Pak, zaman dahulu nabi-nabi hanya mendengar suara. Ya, setelah Yesus turun ke bumi, artinya suara itu yang dibilang ya Tuhan katanya menjadi manusia. Tadi Bapak mendengar suara saya saja. Sekarang suara saya itu saya kirim dengan citra saya. Di mana ada suara saya, ada saya yang berbicara, dan Bapak lihat gambar saya gerak-gerak, artinya ada roh. Ya. Paham ya Pak? Yang bergerak-gerak. Ya, ada roh di dalam tubuh, kan bodinya sudah ada. Iya. Tubuhnya jadi, ada. Rohlah yang menghidupkan. Makanya ketika Tuhan zaman dulu bicara sama Nabi, kan ada suara, hai Musa. Artinya ada yang berbicara. Siapa yang berbicara? Itulah Tuhan. Kalau ada bicara artinya hidup. Karena batu tidak bisa berbicara. Kalau hidup artinya ada roh. Yohanes 6 ayat 63 mengatakan rohlah yang menghidupkan. Nah, paham ya Pak ya? Paham begitu, belum begitu paham, cuma masih timbul pertanyaan tadi. Roh itu roh suara itu tadi kan menyatu sama tubuhnya Bapak ini tadi kan, Bapak Rudi, Bang Rudi. Nah, posisinya tadi kan Yesus itu tadi kan pada saat dia meninggal, Pak. Saya jelaskan sedikit pertanyaan Pak tadi kan, posisi suara menyatu tadi sama saya. Kan? Sebelum saya tunggu, Bapak itu posisinya apa tadi? Posisi Bapak itu sebagai apa? Sebagai Bapaknya kan kita, supaya saya nggak bingung ya. Bingung. Posisi saya adalah sebagai Bapak. Begini aja, 3 wujud aja ya. Nih, anak itu ya.
Nah, begini aja Bang, sini supaya saya agak jelas. Anak anggaplah ini yang teriak, yang bilang Eli Eli, anak itu adalah Yesus, ya. Nah suara Yesus itu, suara tadi itu yang Bapak maksud itu adalah roh, ya. Nah, terus itu Bapak itu yang dipanggil tadi, kan jelas kalau begitu Mas. Ada 3 wujud di sini kan. Oh, tunggu, saya Supaya jelaskan saya, biar lebih gampang. ya oke. Biar 3 lebih wujud. gampang begini. Ya, Kita langsung Pak. praktek aja Pak, praktek ya. Ya oke. Oh boleh. Yang Bapak lihat di layar kaca Bapak, Ini apa ini anggaplah yang saya lihat? Yang saya lihat ini apa? Anggaplah apa, Pak? anggaplah Yesus. Yes. Paham ya? Oke, anak. Oke, paham, anak. Anak Yesus, ya anak Allah. Nah, saya yang berbicara, yang daging, saya yang daging ini sekarang. Daging ini siapa nih? Posisinya siapa? Berarti Yesus juga dong kalau daging. Dengar dulu Pak. Saya yang daging itu adalah Bapak. Anggaplah Bapak. Oke, yang dua. Oke. Ini kita perlu apa? Nah, saya daging itu. Di layar kaca Bapak kan saya goyang-goyang nih. Ya betul. Yang menghidupkan adalah roh. Oh, yang menghidupkan adalah roh. Ya, yang ketiga ada jelas. Ya. Roh itu diam di dalam diri saya. Oke, betul. Udah paham terus. Paham ya? Nah, sekarang lihat Pak. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kan gitu kan? Nah, perhatikan layar Bapak. Ya. Kan ada gambar saya. Tunggu ya, saya matikan dulu kamera saya. Nah, Bapaknya nggak ada. Hilang, Bapak. Ya, berarti tinggal suara. Nah, begitulah kira-kira. Jadi matilah Yesus. Apakah Bapak mati? Kan tidak. Saya hidup. Paham ya? Yang Bapak lihat gambar saya kan mati tuh sekarang. Ya. Diam dia. Jadi yang ada tinggal roh sama Bapak itu berdua berarti. Tunggu dulu Pak, pelan-pelan lu. Coba Bapak lihat di layar kaca Bapak, apa yang Bapak lihat? Gambar ini aja, wallpaper aja, apa namanya? Gambar mati kan? Foto ya, foto mati. Bergerak ya, bergerak. Ya, nggak bergerak kan? Nggak bergerak ya. Samalah dengan Yesus. Yesus menyerahkan nyawanya. Ingat maksudnya foto yang bergerak ini apa ini? Dijadikan apa dia? Posisinya jadi Bapak dia nih ya. Roh. Makanya Pak, jangan dipotong dulu bicara saya, biar Bapak ngerti. Oke, terus. Dengar dulu. Yang Bapak lihat, kalau saya tanya, baru Bapak jawab ya, jangan potong dulu, karena kan saya lagi menjelaskan. Oke, yang silakan. Bapak lihat di layar kaca Bapak itu apa? Ini yang saya lihat ya, foto yang nggak bergerak. Mati kan? Ya. Nah, tenang, jangan jawab dulu. Seperti itulah juga Yesus. Orang melihatnya mati. Bapak lihat kan mati kan? Ya. Nah, sekarang posisinya manusia dia ya. Bapak jangan gitu dulu biar gampang. Mati gitu dulu ya. Nah, sekarang itu kan dituangkan di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Aku menyerahkan nyawaku kembali untuk menerimanya kembali. Paham Pak ya? Aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Siapa yang menerima itu maksud? Bapak Allah yang menerima. Jadi bahasa Alkitab agak kurang begitu bingung saya Pak, kayak puitis. Jadi tolong diluruskan. Bapak dengar dulu. Ya, terus. Oke, saya dengar terus. Bicara terus, sulit saya menjelaskan. Oke, Bapak dengar dulu, biasakan kita berdiskusi itu agak santai, Pak. Bapak dengar dulu pertanyaan saya, kalau saya tanya baru Bapak jawab ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang Bapak lihat adalah saya yang sudah menyerahkan nyawa saya. Yang makanya fotonya adalah mati. Dan saya yang asli kan tidak mati. Jangan bertanya dulu, Pak. Saya jelaskan dulu. Saya yang asli kan tidak mati nih. Masih Bapak dengar suara saya kan? Nah, sekarang saya menerima nyawa saya kembali. Saya hidupkan, saya terima. Tunggu sebentar. Nah, sekarang Bapak lihat sudah ada gambar saya lagi kan? Ya. Dan dia bergerak kan? Ya, betul. Sudah hidup. Ya. Nah, begitulah yang terjadi, Pak. Paham ya, Pak ya? Nah, sekarang baru Bapak bertanya, gitu. Jangan pas saya jelaskan, Bapak aja disulit kita. Nah, tanyalah Pak, apa lagi? Pada saat mati. Nah, timbul pertanyaan saya, pada saat Yesus mati, jadi posisi sekarang, kan udah mati nih, tinggal roh sama Bapak. Berarti sekarang posisinya tinggal 2 dong ya? Nah, sekali lagi saya jelaskan Pak ya. Tunggu, sabar. Jangan bertanya dulu Pak. Saya matikan lagi ini. Saya matikan.
Anggaplah Yesus mati kan? Ya. Nah, sekarang saya yang asli, apakah berkurang suara saya? Kan tidak, masih bersuara saya. Masih ada roh, karena bersuara makanya hidup. Dan saya pun memang masih hidup. Paham, Pak? Ya, ya jelas. Saya itu adalah Bapak Tuhan itu sendiri kan, supaya jelas. Iya. Iya, Kan ya saya udah. masih punya suara, masih Ya, punya roh. Jadi bukan berkurang satu. Jangan Bapak kira ketika Yesus mati maka suara tak ada. Tidak. Bapak lihatlah gambar itu. Kan mati gambar itu sekarang. Nah, sekarang Bapak lihat. Saya masih bisa bersuara, artinya saya roh. Saya ada roh yang menghidupkan. Hidupkan, sekarang saya buka lagi gambar saya. Saya terima kembali nyawa saya. Hidup lagi saya. Paham ya Pak? Saya paham. Kenapa? Ya, saya paham. Tapi timbul pertanyaan. Tadi saya sudah Bapak jelaskan, roh itu jadi hidup lagi. Anggaplah roh menyatu sama Bapak Allah itu sendiri. Posisi daging tadi manusia sudah mati nih. Otomatis sudah nggak ada kan? Loh, sabar Pak. Penjelasan. Ya, saya jelaskan. Daging sudah hilang jadi ceritanya. Ini logika nih kita main-main logika. Ini kan daging tadi mati. Anggaplah roh Yesus sudah ada roh keluar ya. Yang menyatu pada Bapa itu bisa diterima oleh akal. Tetapi posisi daging tadi si Yesus tadi yang posisinya udah meninggal kan tadi kan dimatiin ya. Itunya dari HP-nya tadi layarnya. Saya jelaskan Pak ya. Oke. Saya matikan lagi. Saya matikan. Yang Bapak lihat apa gambarkan? Enggak begini Mas. Kalau mau jelasin sejelas-jelas supaya saya enggak keliru. Jadi umpamanya yang mati, umpamanya begini, yang mati ini nih saya matiin. Tunggu. Kalau saya matiin layar yang mati ini posisinya apa? Roh apa gitu. Supaya saya lebih jelas gitu. Ya, kan tadi sudah saya katakan. Layar yang hadir di hadapan Bapak ini adalah utusan saya. Saya ulang ya, ini gambar saya. Yang gambar tunggu. Bapak ini gambarnya hidup Bapak itu sendiri ya, Allah Bapak ya. Ya, yang saya utus. Betul, kan jelas kalau gitu. Ya, yang saya utus ke hadapan, jangan menjawab dulu Pak. Yang saya utus ke hadapan Bapak itu adalah saya. Paham ya Pak ya? Bapak, tunggu, jangan jawab dulu Pak. Maka Bapak lihatlah saya di dalam layar kaca Bapak. Sudah. Sekarang yang di layar Bapak itu mati. Tunggu, lihat, mati. Sehingga Bapak lihat bangkainya. Bangkainya itu apa? Hanya gambar diam, tak bernyawa, tidak berroh. Paham ya Pak? Ya. Nah, tunggu dulu. Sekarang, demikian juga Yesus. Ketika Yesus mati, itu yang mati bangkai, dilihat orang. Apakah Bapak mati? Tidak. Karena contoh yang saya ini, saya kan tidak mati nih ya. Saya berbicara. Apakah kurang firman? Tidak. Saya masih bisa berbicara. Saya masih bergerak, ada roh. Dan tubuh saya masih ada. Nah, setelah mati, saya hidupkan pada hari yang ketiga. Nah, Bapak lihat ya. Nah, sekarang Bapak lihat lagi. Sudah ada saya kan? Paham, Pak? Halo? Ya. Paham? Ini agak bergema ininya, makanya agak tabrakan bergema. Ya, terus? Sudah ada paham? Ya, masih ini aja, masih kurang paham, cuman ya sedikit terima. Cuma yang menjadi pertanyaan saya, kan dari awal kita kan percaya sama Trinitas. Saya juga percaya Trinitas itu kepercayaan Kristen. Kan ada 3 ini. Nah pada saat penyaliban itu kan saya mau nanya, posisi ketiga ini apa masih ada gitu setelah penyaliban Yesus? Jadi wujud daging, roh, sama Bapa Allah. Apakah pada saat Yesus digantung disalib, apakah posisi ketiga ini masih ada? Bapa Allah sudah pasti masih ada. Roh masih ada. Tapi Yesus ini bagaimana posisinya? Apa dia berubah jadi Pak, Tuhan? saya mengerti apa yang Bapak maksudkan. Makanya ketika saya bilang oke, artinya saya mau menjelaskan. Ya. Oke, silakan. Sekarang kan, yang di hadapan Bapak sekarang ada gambar saya, utusan saya, Pak ya. Oke. Halo. Nah, di situ kan Bapak lihat ada wujudnya, citra, ada suaranya, dan ada rohnya, roh yang menghidupkan. Maka saya bergerak. Paham ya Pak? Bersatu semua kan? Ya. Nah, sekarang mati. Yang di depan Bapak saya matikan. Maka yang Bapak lihat tidak ada lagi rohnya. Paham ya?
Oke. Artinya rohnya yang dari gambar Bapak lihat itu sudah kembali kepada saya. Saya lah ini sekarang. Nah, suaranya pun tidak ada, dan mati, kembali kepada saya. Paham Pak? Suaranya Ya, masih saya ada yang suaranya. Kan suara sudah kembali kepada saya. Nah, ini saya kan bersuara nih. Ya, saya Jadi, itu siapa? Allah Bapak ya, itu sendiri. kan sudah saya gambarkan bahwa saya daging ini adalah Bapak. Yang di layar Bapak itu adalah Yesus. Tunggu dulu, maaf, masa bingung saya. Tunggu, Mas. Tadi daging itu adalah Bapak. Daging bukannya manusia. Daging itu pengertian kami, maaf, mohon dilurusin. Daging pengertian kami itu manusia berbentuk daging. Pak, halo Pak. Maksud saya perumpamaan kita ini, saya yang daging ini adalah Bapak. Oh, gitu. Yang digital yang Bapak lihat di depan Bapak adalah Yesus, daging. Kalau di dunianya, ya. aduh, Oke. Ya udah terus. Sudah, sekarang dimaklumin aja kan, ini kan beda ininya. Oke, terus. Pak, muter-muter jadi saya agak apa. Nah, sekarang saya hidupkan lagi yang tadi. Terus. Nah, sekarang udah saya hidupkan lagi. Nah. Ya Bang, ya silakan. Sekarang Bapak lihat sudah ada suara, sudah ada roh yang menghidupkan, dan sudah ada utusan saya tadi. Sudah ada Yesus utusan saya tadi. Paham ya? Ini perumpamaan loh, bukan saya katakan. Maaf dulu Pak, bukan saya katakan saya Allah, bukan saya katakan saya Yesus ya. Perumpamaan, kita sepakat perumpamaan. Nah, ya perumpamaan. Nah, apa ada pertanyaan lagi Pak? Karena waktu kita, gini aja Pak, biarlah itu jadi pemikiran Bapak, nanti ulang-ulang video saya ini, dan Bapak pelajari. Karena waktu kita sudah... Bapak mengumpamakan sebuah itu ya, sebuah tadi itu video itu. Saya juga mengumpamakan, saya mengambil perumpamaan, bisa Pak? Masalah Trinitas, saya mau tolong dijelaskan. Saya begini Pak, begini. Kita sudah sepakat dibatasi waktu. Oke. Oh, gitu. Mungkin besok kita bisa diskusi lagi kalau Bapak bersedia. Ya. Nah, sekarang Bapak nanti tonton video saya ini pasti Bapak mengerti, ya kan? Nah, untuk sesi Bapak selesai dulu. Kan kita sepakat 20 menit. Sesi Bapak berarti sudah selesai. Sekarang giliran saya, apakah Bapak bersedia?